Lebih kaya dari Elon Musk, si raja teknologi zaman now yang hartanya mencapai 251 miliar USD dollar atau setara 3.876 triliun rupiah. Lebih kaya dari penguasa terbesar dunia Augustus Caesar yang konon hartanya bisa mencapai 4,6 triliun USD dollar. Siapakah dia? Dia adalah Mansa Musa, seorang raja muslim terkaya sepanjang peradaban manusia. Siapa Mansa Musa? Bagaimana ia bisa memiliki harta sebanyak itu? Tertarik mendengarkan kisahnya? Simak video ini selengkapnya. Mansa Musa atau Musa pertama dari Mali adalah seorang penguasa di kerajaan Mali yang letaknya di benua Afrika. Dia naik tahta sejak tahun 1312 Masehi hingga 1337 Masehi. Ia menggantikan kakaknya, Mansa Abu Bakar, yang tidak kembali saat melakukan ekspedisi besar-besaran di laut, lebih tepatnya di Samudra Atlantik. Menurut sejarawan, sebelum Mansa Musa naik tahta, keluarganya sudah sangat kaya. Kerajaan Mali pada masa itu adalah penghasil emas terbesar di dunia. Mereka memiliki lebih dari setengah pasokan dunia, menurut data dari British Museum. Dan ketika Mansa Musa naik tahta, kekayaan kerajaan Mali bertambah-tambah kali lipat besarannya. Dia berhasil memperluas perdagangan di wilayahnya. Bahkan bukan hanya emas, Mansa Musa juga berhasil meningkatkan kekayaannya lewat penambangan garam dan penjualan gading gajah. Dikutip dari BBC, menurut Kathleen Bickford, sebagai penguasa, Mansa Musa memiliki akses hampir tak terbatas ke sumber kekayaan paling berharga di dunia abad pertengahan. Pusat perdagangan besar yang memperdagangkan emas dan barang lainnya juga berada di wilayahnya, dan dia memperoleh kekayaan dari perdagangan ini. Dilansir dari Detik Hikmah, di bawah pemerintahannya, kerajaan berkembang pesat, membentang lebih dari 3.000 km atau 1.864 mil dari Samudra Atlantik hingga Niger modern, mencaplok lebih dari 24 kota, termasuk Timbuktu. Dilaporkan bahwa dia tidak pernah kalah dalam pertempuran. Dalam banyak kasus, tidak sedikit wilayah yang bergabung secara sukarela dengan Kekaisaran Mali demi kualitas hidup yang lebih baik. Pada tahun 2012, sebuah situs web di Amerika memperkirakan kekayaan Mansa Musa menyentuh di angka 400 miliar dolar. Namun sejatinya, para sejarawan ekonomi sepakat bahwa sebenarnya harta kekayaan Mansa Musa tidak mungkin dihitung secara pasti. Itu artinya, Mansa Musa memiliki kekayaan yang tak terlukiskan dalam benak manusia. Sepanjang masa hidupnya, ada satu kisah menarik yang patut disimak, yakni saat perjalanan haji Raja Mansa Musa. Meski kerajaan Mali adalah kerajaan terkaya di masa itu, namun sejatinya, kerajaan ini tidak begitu terkenal di luar benua Afrika hingga saat musim haji tiba. Pada tahun 1324, Mansa Musa melakukan perjalanan meninggalkan tahtanya di Niani ke Mekah dengan membawa 60.000 orang, termasuk petinggi kerajaan, pria dan wanita, serta budak. Diceritakan pada perjalanan ini, Mansa Musa selayaknya orang yang bergelimpangan emas. Dia membawa sekitar 300 pon lebih emas murni, atau sekitar 1.360.000 kilogram emas yang kalau dikonversikan ke dolar mencapai 3,4 juta dolar. Cukup untuk membeli pulau kecil dan masih ada uang sisanya. Tidak hanya emas, rombongan Mansa Musa juga membawa hewan ternak yang tak terhitung jumlahnya sebagai bekal perjalanan mereka. Pakaian yang dikenakan rombongan Mansa Musa pun tidak kaleng-kaleng. Diceritakan, mayoritas mereka memakai pakaian yang terbuat dari bahan sutra Persia dan brokat emas dari kepala hingga ujung kaki, termasuk para budaknya. Juga ada sekitar 100 ekor unta yang membawa kantong-kantong berisikan emas murni.
Saking luar biasanya rombongan ini bisa dibilang selayaknya kota yang berjalan. Saat melintasi Kairo, Mansa Musa memutuskan untuk singgah di kota ini selama 3 bulan. Karena terlalu banyak membawa perbekalan emas, Mansa Musa begitu mudahnya membagikan emas ke warga sekitar. Kedermawanannya membuat emas tak ada artinya dan warga kota Kairo kebanjiran emas. Sekembalinya dari Mekah, Mansa Musa banyak merevitalisasi kota-kota di kerajaannya. Dia bahkan berkontribusi penuh dalam kemajuan di bidang pendidikan. Dia juga membawa beberapa cendekiawan Islam, termasuk keturunan langsung Nabi Muhammad SAW dan penulis puisi sekaligus arsitek Andalusia bernama Abu Ishaq Es-Saheli yang dikenal sebagai perancang masjid Jingwereber yang terkenal. Mansa Musa banyak membangun sekolah, perpustakaan, dan masjid demi kemajuan di bidang seni, sastra, dan pendidikan. Hingga akhirnya Timbuktu berubah menjadi pusat pendidikan dan banyak orang berdatangan dari seluruh penjuru dunia ke tempat yang sekarang dikenal sebagai Universitas Sankor. Mansa Musa meninggal pada tahun 1337 Masehi di usia 57 tahun. Kemudian kerajaan Mali diwariskan ke anak-anaknya. Namun sayang, anak-anaknya tidak mampu menjaga apa yang telah diwariskan pada mereka. Hingga akhirnya bangsa Eropa tiba di Afrika yang menjadi awal mula kehancuran kerajaan Mali. Dari kisah Mansa Musa, kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang pertama, ketika kita dititipkan amanah berupa kekuasaan, maka manfaatkanlah hal itu demi kemajuan seluruh rakyat. Di bawah tangan Mansa Musa, kerajaan Mali berkembang pesat. Seluruh warganya sejahtera tanpa pandang bulu, termasuk budak-budak yang dimiliki kerajaan. Seperti yang dikisahkan, saat perjalanan haji, rombongan Mansa Musa mayoritas mengenakan pakaian sutra Persia dan brokat emas dari ujung kepala hingga kaki. Ini menggambarkan bahwa Mansa Musa mampu memajukan seluruh kesejahteraan warganya. Mansa Musa juga banyak berkontribusi dalam kemajuan dunia seni, sastra, dan pendidikan, hingga akhirnya mengubah Timbuktu menjadi pusat pendidikan di masa itu. Yang kedua, saat kita dititipkan amanah berupa harta yang bergelimpangan, maka manfaatkanlah hal itu dengan banyak bersedekah. Mansa Musa dalam perjalanan hajinya banyak membagikan emas, terlebih saat dia berada di kota Kairo. Saking dermawannya ia membuat kota itu kebanjiran emas. Mansa Musa mengingatkan kita betapa harta yang berlimpah itu bukanlah apa-apa jika hanya dinikmati sendiri. Dengan membagikannya pada banyak orang, tak hanya mendatangkan kebahagiaan pada orang itu, tapi juga mendatangkan kepuasan batin pada diri sendiri. Demikian kisah kali ini, semoga menginspirasi. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.